Masih dalam bab solat, dan pada malam ini semoga Allah berkahi kita masuk materi ke-10 tentang solat Jumat. Jumat ini teman-teman adalah hari yang sangat mulia. Sampai-sampai dalam banyak hadis Nabi SAW yang memuliakan atau menyebutkan tentang kemuliaan hari Jumat ini. Di antaranya tentu tidak ada dalam buku kita, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Yahudi telah memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Dan Nasrani telah memilih Ahad sebagai hari raya mereka. Dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih hari Jumat. Berarti memang memilihnya Nabi SAW terhadap hari Jumat adalah hari yang terbaik. Sampai-sampai Allah yang memandu dan bukan beliau yang memilih. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari atau semenjak diciptakannya langit dan bumi. Pada hari itulah Adam diciptakan, hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, hari itu Adam dikeluarkan atau diturunkan ke muka bumi, dikeluarkan dari surga dan masuk atau turun ke muka bumi, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang juga dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah menengadahkan kepalanya ke langit, kecuali jin dan manusia. Mereka menunggu apakah trompet sangkakala ditiup atau tidak. Karena memang itu adalah hari mulia. Ya. Hari Jumat ini karena dimuliakan dan diistimewakan sampai diistilahkan juga dengan hari raya mingguan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu agar seluruh laki-laki tidak terkecuali yang sudah balik selama masih mampu dan bukan musafir, maka dia wajib menuju ke masjid. Dan rangkaiannya wajib mendengarkan khutbah dan juga mengikuti sholat. Khutbah ini tujuannya untuk memotivasi mereka untuk semangat dalam ibadah, tetap mengejar surga, bagaimana mereka menjaga amanah-amanah sebagai pemimpin di masyarakat, kaum laki-laki, untuk punya bekal sampai Jumat yang akan datang. Jumat datang ke depan dicas lagi sampai Jumat yang akan datang. Terus begitu. Dan Nabi SAW memotivasi kita dengan mengatakan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya, kalau orang sibuk dengan ibadah, pembersihan dosa di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka di sini umat Islam berkumpul, kemudian mereka mendengarkan tausiah-tausiah, peringatan-peringatan. Dan Nabi SAW kalau khutbah Jumat, maka wajah beliau memerah. Wajah beliau memerah, mata beliau memerah seperti sedang memperingatkan pasukan. Ya, saking semangatnya Nabi SAW menggunakan momentum khutbah. Karena ada juga di antara orang teman-teman tidak tiap hari yang hadir di masjid, sholat 5 waktu. Apalagi yang berpegang pada madhab Syafi'iyah menganggap sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah. Maka mereka mengisi waktunya sholat di rumah. Di Jumat ini hampir semua disepakati oleh jumhur ulama wajib bagi laki-laki yang balik. Ya, dan tidak punya udzur syar'i wajib. Maka dalam madhab Syafi'iyah pun wajib hadir. Oleh karena itu banyak orang yang belum pernah hadir di masjid maka hadir pada saat itu. Dan ini kesempatan untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka. Kalau sudah beramal soleh dipertahankan. Kalau berbuat dosa maka bertaubat. Bagaimana mereka mengingat masalah akhirat, mengingat tentang pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini teman-teman dibuatlah surah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala namanya surah Al-Jum'ah. Khusus untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kedudukan hari Jumat itu. Dan itu yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di awal sekali di poin A materi ke-10 salat Jumat adalah hukum salat Jumat. Beliau mengatakan salat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh mereka hadir tetapi tetap lebih afdal di rumah. Ya. Tapi kalau laki-laki wajib, kecuali dia punya udzur syar'i, belum balik, musafir, sakit, gila, ini semua mungkin punya udzur. Selain daripada ini tidak boleh sama sekali tinggalkan Jumat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tentu lanjutan ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Tentu yang bisa menjawab orang beriman saja. Orang yang tidak beriman atau kurang imannya maka tidak akan menjawab panggilan Jumat tersebut.
Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat atau sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk atau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Artinya semua transaksi apapun tinggalkan demi untuk menghadiri Jumat. Ya. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 865, kata baginda Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup rapat hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Artinya ancaman dari Nabi SAW, kalau orang sengaja meninggalkan Jumat tanpa udzur, hatinya tertutup, tidak akan mendapatkan hidayah. Dalam riwayat lain dikatakan 3 kali Jumat. Ya. Ini menandakan memang betul-betul ancaman, dan kita sudah tahu kita bisa membedakan itu dosa besar atau tidak karena adanya ancaman. Laknatkah, ancaman masuk neraka kah, siksa kubur kah, atau seperti ini ya, hati yang dilalaikan dan segala macam. Ini berarti masuk dalam kategori dosa besar. Juga sabda Nabi SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw marid. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1067, yang artinya salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan. Maksudnya jadi sunnah hukum mereka. Yaitu hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Dalam riwayat yang lain ditambahkan Imam Ahmad dan musafir. Karena orang musafir tidak ada Jumat baginya. Kecuali dalam kondisi antum safar, pas berada di dekat masjid dan orang lagi sholat Jumat, ya sholat Jumat. Tapi kalau tidak dalam perjalanan tidak ada masalah. Gugurlah Jumat bagi orang-orang yang musafir dan mereka bisa ganti dengan Jumat. Poin B-nya, hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Adapun di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk satu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Jadi untuknya untuk memperingatkan, tadi saya bilang, mengecas iman-iman kita kaum laki-laki yang merupakan pemimpin di masyarakat selama seminggu ke depan. Terus begitu. Juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah yang maha suci dan maha pemurah, yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat Jumat. Karena di antara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan satu perkampungan, satu jamaah, satu masjid dan persatuannya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa, diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya sedang terjadi, maksudnya khutbah, serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya, wanita, anak laki-laki dan orang sakit. Mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna dan mereka tidak termasuk orang-orang yang juga atau yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban disampaikan di atas mimbar. Jadi hikmahnya sangat luas. Kenapa sholat Jumat itu dilakukan? Ya. Poin C-nya, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat memiliki atau merupakan hari yang sangat utama serta agung dan sebaik-baik hari dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, fihi wa fihi khulika Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi udkhila ilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit, atau hari dunia maksudnya, dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti, ialah hari Jumat.
Di mana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 854. Jadi sudah semestinya mengagungkannya dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian poin D-nya. Etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Sekarang kita sudah masuk kepada pelaksanaannya. Kita sudah sebutkan tentang hukumnya wajib. Kita sudah sebutkan tentang hikmah disyariatkannya. Dan kita juga sudah sebutkan keutamaannya hari Jumat. Sekarang saya mau kerjakan sholat Jumat. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Dan ini hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang telah ihtilam atau balik. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 858 dan Imam Muslim 846. Ini kewajiban mandi, ya. Dan ini boleh saja kalau teman-teman kerja, keluar sebelum misalnya habis sholat subuh, pulang ke rumah, mau pergi kerja, mandi pagi hari itu niatkan mandi Jumat. Diniatkan dalam hati. Jadi nanti pada saat sudah ada Jumat di kantor atau dekat kantor, tinggal pergi hadir saja. Karena sudah mandi. Ya. Tinggal niat dalam hati saja kalau itu akan dikerjakan mandi Jumat. Jelas nggak ini? Ya. Kecuali kalau memang dasarnya kita ada kantor kita atau tempat kita beraktivitas di sebelahnya ada masjid, ada beberapa masjid jami' besar, Masya Allah disiapkan ruang untuk mandi. Saya berapa kali pergi ngisi khutbah Jumat di masjid, beberapa masjid yang besar-besar, saya masuk mampir kamar mandinya, disiapkan memang deretan panjang itu khusus untuk mandi semua, deretan sebelahnya memang untuk WC gitu. Jadi bisa ada 6, 7 atau 10 kamar mandi memang untuk mandi, shower, disiapkan sabunnya segala macam gitu. Nah kalau ini ada, alhamdulillah, berarti antum bisa bawa baju ganti, kemudian nanti masuk kamar mandi, mandi yang bersih, diniatkan untuk mandi Jumat biar hadir di Jumat segar, nggak ngantuk lagi, ya, nggak mudah ditiup-tiup oleh syaitan, karena sudah segar. Ini baru masuk bertanding ruku semua. Tapi bukan rukuk sholat. Rukuknya goyang-goyang lagi. Tambah lagi khatibnya suaranya kecil. Atau mikrofonnya mati. Tambah tidur satu masjid. Maka pada saat itu mandi biar segar. Juga yang kedua, disunnahkan mengenakan pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi yang terbaik. Ini menandakan memang kita harus muliakan Jumat itu sampai disuruh pilih baju yang terbaik yang kita miliki. Dan pakai minyak wangi yang terbaik. Sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Ala kulli muslimin al-ghuslu yawmal jum'ah wa yalbasu min salihi thiyabihi wa in kana lahu tibun massamin. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat. Memakai pakaian yang bersih. Dan jika ia memiliki minyak wangi, hendaklah ia memakainya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 11.231 dan Abu Daud nomor 347. Dan ini juga asal hadis ini ada di Sahihain atau riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di nomor 880, Imam Muslim 846. Hadis ini betul-betul menggambarkan teman-teman bagaimana bersihnya dan mulianya agama Islam itu. Karena kita kalau ke masjid disuruh mandi, disuruh bersih. Sebenarnya perintah wajib pada saat Jumat ini itu berlaku sunnah bagi sholat yang lainnya. Bahkan Imam Malik rahimahullah itu setiap kali mau masuk ke Masjid Nabawi untuk mengajar hadis-hadis Nabi, beliau selalu mandi dulu. Pakai wangi-wangian. Waktu ditanya kenapa anda lakukan itu? Setiap mau ngajar harus mandi dulu. Dia bilang iya. Saya masuk ke masjid Nabi SAW, rumahnya Allah. Saya juga akan mengajarkan ajaran Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang akan disampaikan. Maka kenapa saya enggak muliakan? Ini menandakan memang Islam adalah agama yang bersih. Dan dianjurkan kita menghadap kepada Allah SWT dalam kondisi bersih. Jangankan kita masih hidup teman-teman. Jenazah sudah mandi, sudah meninggal, dimandikan. Untuk apa dimandikan? Sebentar lagi dimakan oleh tanah. Dimakan oleh belatung. Karena ruhnya sudah terlepas dari jasadnya.
Tapi subhanallah dimandikan, dikafani dengan kafan yang bersih. Karena memang itu dikembalikan kepada penciptanya. Yang ketiga, tentu di sini diambil hikmah juga teman-teman sekalian ya. Maaf saya tambahkan sedikit. Menggunakan baju bersih ini bukan hanya pada saat sholat Jumat. Tapi setiap sholat, setiap ke masjid, bahkan setiap keadaan seorang muslim. Cari baju yang terbaik, yang membuat kita nyaman, membuat juga orang menilai positif kepada kita. Jelas nggak ini? Jadi ada doa pakai baju baru. Tidak ada doa pakai baju rusak. Ya. Kalau pakai baju baru itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Ya Allah, aku minta kebaikan baju ini dan kebaikan dia bahan-bahan yang dibuatkan darinya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan baju ini atau pakaian ini dan keburukan bahan-bahannya. Maksudnya mudah-mudahan kalau aku pakai nyaman, orang juga lihat bagus ya. Bisa aku pakai selamanya, selama aku suka gitu. Dan kita kalau lihat orang lain pakai baju baru kita doakan. Ya, itu doanya tubli wa yukhlifullah. Semoga kau selalu pakai ya dan sampai kumuh lah ya, sampai usang ya, kamu pakai selalu baju itu dan semoga Allah gantikan setelah itu. Ini doa, berarti kita motivasi teman-teman kita untuk pakai baju baru, kita doakan supaya baju itu selalu nyaman dia pakai dan kalaupun sudah tidak cocok Allah gantikan. Juga ada doa yang lebih mulia daripada itu bunyinya ilbis jadidan. Kalau teman kita pakai baju baru ya, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan semoga kau selalu hidup bahagia. Wa mut syahidan, semoga pada saat kau mati syahid. Itu doa pakai baju baru. Berarti disuruh selalu pakai baju baru. Tidak apa-apa beli, yang lainnya sedekahkan ke orang. Gitu kan? Jangan baju itu sudah 25 tahun itu aja terus. 15 tahun itu aja terus dipakai. Ya. Bukan tidak boleh, tapi Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang kelihatan kumuh, Nabi kasih dia uang lalu dia mengatakan saya cukup ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kenapa kau enggak perlihatkan? Ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan. Nabi SAW bilang suruh keluar orang ini. Sisir rambutnya dengan rapi, baru masuk ke masjid. Nabi SAW mengatakan kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak di setiap kali wudhu. Dalam riwayat lain aku di setiap kali mau sholat, selalu bersihkan mulut, rapikan rambut, pakai minyak wangi, pakai baju bersih. Begitu perintah agama. Berarti orang muslim tidak boleh bertolak belakang dengan ini. Kapan ada orang bawa mulutnya, na'udzubillah, bawa badannya, na'udzubillah, semuanya orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan cuma tutup hidung, karena luar biasa baunya, entah kenapa. Dan dia bisa betah itu bagaimana gitu. Belum lagi yang Allah uji dengan orang merokok dengan bau yang melekat di baju, mulutnya yang tidak nyaman. Tapi subhanallah syaitan hiasi seakan-akan itu bagus gitu. Padahal subhanallah kalau dia sudah tinggalkan dia akan sadar, oh ternyata dulu begitu ya bau saya gitu. Harusnya pakai minyak wangi teman-teman sekalian. Nabi SAW menggembarnya dengan minyak wangi sampai kadang-kadang dari rambut beliau netes minyak wangi itu. Alaihissalam. Jadi suka dengan kebersihan dan kerapian. Dan kita tahu janji-janji Allah tentang kebersihan kerapian di surga. Taman yang luas dan rapi, dipan-dipan, bantal-bantal, bidadari, pedadari yang luar biasa. Kalau kau lihat seperti mutiara, ya seperti permata, bidadara yang Allah bilang seperti mutiara yang berserakan dan segala macam hal. Semua keindahan dan kebersihan. Bahkan kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamaah. Allah indah, bersih, rapi, suka dengan itu semua. Makanya manusia dibuat fitrah suka. Warna yang indah, penataan yang rapi, semua orang suka. Karena itu fitrah. Ya. Kalau bertolak belakang dengan itu manusia tidak suka. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid. Maksudnya lebih cepat. Bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat sebelum tiba waktunya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Man iktasala yawmal jumati ghusl al-janabah, thumma raha fi sa'atil ula, faka'annama qarraba badanah. ومن رها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرا ومن رها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah.
Dan ini kata sebagian ulama berarti menandakan disunnahkan seseorang menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Kasihanlah yang bujang-bujang ini. Karena harus punya pasangan dalam keadaan junub hari Jumat. Lalu mandi junubnya digabunglah sama mandi Jumat. Begitu hadisnya. Bukan saya ngarang-ngarangin. Jadi kalau tidak ada antum niat saja. Ya Allah mandi Jumat sama junub gitu ya. Apa boleh buat? Innamal a'malu binniyat. Karena terlalu rewel mau yang begini mau yang begitu. Jadi barang siapa yang hari Jumat mandi sebagaimana mandi janabah kemudian berangkat pada waktu yang pertama maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang maka niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Baik. Pertanyaannya di sini teman-teman sekalian, bagaimana kita membandingkan mana waktu pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, mana kelima? Bagaimana kita bedain karena kita mau kejar pahala seperti menyembelih unta. Kalau enggak minimal sapi, kalau enggak pindah ke kambing, kalau enggak pindah ke ayam. Minimal sekali sebelum khatib di atas mimbar, telur. Seperti sedekah dengan telur. Unta itu teman-teman harganya mahal. Kalau antum dapatkan sapi, ada yang sapi sampai 20 juta, unta lebih mahal. Unta itu bisa 50 juta, kalau yang bagus ya lebih mahal daripada itu. Jadi seperti antum hanya datang lebih cepat ke masjid, seperti berkurban itu pahalanya dicatat. Kalau telat sedikit seperti sapi, telat sedikit seperti kambing domba yang bertanduk, di jantan yang bertanduk ini cukup mahal juga harganya. Kalau telat sedikit seperti ayam, telat sedikit seperti telur. Tolok ukurnya sampai sebelum khatib naik di atas mimbar. Baik. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan waktu pertama adalah mulai dari subuh. Jadi antum sebelum subuh sudah mandi Jumat, sholat subuh di masjid sudah nggak keluar sampai Jumat. Ini pendapat yang pertama. Mengatakan bahwasanya kalau mau dapat unta ya seperti itu. Ada pendapat yang kedua dan ini lebih fleksibel. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu-waktu ini. Nabi gak tentukan misalnya pada saat matahari tergelincir begini, pada saat begini. Nabi gak kasih isyarat. Nabi cuma bilang waktu pertama, waktu kedua. Dan dirahasiakan itu supaya memang umat Islam bersaing untuk mendapatkannya. Tapi bukan mustahil, waktu-waktu ini sangat berdekatan. Selama memang kata para ulama, dia niatkan datang di awal-awal waktu, mestinya masih kosong masjid, dia datang, maka berarti dia bisa dapat unta itu. Dia telat sedikit bisa dapat sapi dan seterusnya. Intinya jangan masuk ke masjid ya. Kalau mau dapat pahala ini ya, pada saat khatib sudah di atas mimbar, walaupun tetap masuk sholat gitu ya. Ikut sholat Jumatnya, tapi keutamaan mendapatkan ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi tentunya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat ada malaikat-malaikat yang membuka buku-buku amal mereka dan mencatat semua orang satu demi satu yang masuk pertama ke masjid. Sampai kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka mereka menutup buku-buku amal itu, lalu mereka ikut mendengarkan peringatan. Jadi hari Jumat itu makanya hening sekali, karena dihadiri oleh makhluk Allah yang mulia, malaikat. Ya. Oleh itu teman-teman kita jangan santai-santai, ini banyak orang begitu. Duduk masih nongkrong di kantor, di ruangannya, padahal masjid di sebelah. Atau duduk yang lebih parah lagi depan masjid ngobrol sama temannya. Kenapa nggak masuk masjid, tinggal satu langkah dapat sapi, dapat unta. Lu di depan ngapain dapat apa ngobrol ini? Kenapa nggak ngobrol tadi atau nggak ngobrol nanti habis Jumat? Masuk. Ustaz saya nggak tahu mau buat apa di masjid. Baca surah Al-Kahfi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Ada riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan diberikan cahaya oleh Allah antara dia dengan Baitul Atiq, dengan Ka'bah. Nah, sebagian ulama mengatakan dia akan terbiasa nanti menziarahi atau mendatangi Ka'bah.
Perbanyak salawat pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik kalian. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu. Baca Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai khatib datang. Gitu kan? Berzikir kepada Allah SWT. Banyak. Kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan di lidah. Berat di timbangan hari kiamat. Dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, maukah kau aku tunjukkan ya, harta perbendaharaannya surga. Artinya, kalau kau ucapkan 1 kali saja sudah cukup untuk membuat kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan apapun di surga. La haula wa la quwata illa billah. 4 kalimat yang paling aku cintai ya, daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan banyak. Sampai membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada pagi hari, dia akan dicatatkan baginya 100 pahala ya. Kemudian akan diberikan kepadanya 100 pahala, diampuni darinya 100 dosa. Dan seperti membebaskan 4 orang anak Bani Ismail ya, dari perbudakan. Dan sekian banyak keutamanya. Banyak bisa dikerjakan. Daripada ngobrol omong kosong. Duduk. Ya. Kalau antum betul-betul memang sudah selesai baca Al-Kahfi, sudah selesai zikir, masih ada waktu. Kalau pakai headset, dengarkan ceramah di YouTube. Sambil nunggu. Sampai khatib naik dari mimbar. Lebih baik. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Kalau tidak dibiasakan nanti syaitan berusaha belenggu kita supaya tidak terbiasa. Merasa kok untuk apa buru-buru ke masjid. Padahal keutamanya besar. Yang keempat, sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. Ada footnote nomor 862 di situ. Sedangkan sholat sunnah setelahnya maka hal itu sah adanya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim. Nomor 882 bahwa Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Beliau juga melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat Muslim 881 di masjid setelah membaca bacaan atau pindah dari tempat duduk di mana beliau sholat padanya. Ya, riwayat yang sahih menjelaskan kalau sholat yang masuk ke dalam masjid adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sementara sesudahnya ada sholat 4 rakaat ba'diyah Jum'ah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yagtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu bima istata'a min tuhrin wa yuddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yaruhu ila al-masjid wa la yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansitu lil imami idza takallama illa ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ati al-ukhra ma lam yaghshal kaba'ir. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya. Maksudnya betul-betul mandi yang luar biasa. Menggosok seluruh anggota tubuhnya, menggunakan sabun terwangi, sampo terbaik, semuanya. Disuruh pakai yang terbaik. Kemudian dia menggunakan atau memakai minyak wangi atau wangian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara 2 orang yang duduk. Jadi kalau sudah duduk jangan lewat-lewatin tengah-tengahnya, cari tempat-tempat yang masih kosong ya. Lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya, lalu diam saat imam sedang khutbah. Mestinya bukan diwajibkan ya, yang diperintahkan kepadanya. Jadi seperti sholat di sini tahiyat masjid. Kecuali dosanya ya akan diampuni pada hari Jumat hingga Jumat selanjutnya, selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Ya. Ini juga ada hadis yang lain, maka akan diampuni dosa-dosanya seminggu kemudian ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Ya. Yang kelima, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan atau mempermainkan kerikil dan lainnya atau lain-lain ketika imam berkhutbah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ya, ini seperti membuka handphone kalau kita sekarang ya. Kalau sudah naik khatib di atas mimbar, fokus. Ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fokus dengarkan. Walaupun sudah tahu kita akan berbicara khutbah Jumat tentang doa. Syaitan bisikin. Doa sudah sering dengar. Tidur saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan. Walaupun doa sudah sering didengar, siapa tahu ada ilmu baru. Minimal dapat fadilah majlisnya. Gitu kan. Karena keutamaan majlisnya sendiri itu besar. Yang kata Nabi SAW, tidak ada orang berkumpul di rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah. Termasuk khutbah di situ. Majelis ilmu di antara mempelajari ayat-ayat Allah kecuali turun bersama majelis itu malaikat yang membawa rahmat dari langit. Juga kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Juga dikatakan pada orang yang hadir dalam majelis ilmu, termasuk khutbah-khutbah Jumat ini. Ya. Itu kalau mereka mau bubar, kata malaikat, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni.
Siapa yang hadir dalam majelis ilmu ikhlas karena Allah, yang hadir majelis ilmu ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala haji yang lengkap. Banyak keutamanya. Jadi yang kelima ini tadi menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan kerikil dan lain-lain ketika imam berkhutbah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutub ansit faqad lagaut." Jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat pada saat imam sedang khutbah, diamlah, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 851. Kalau hadis yang sebelumnya tadi disuruh mandi pakai minyak wangi segala macam itu, hadis riwayat Bukhari nomor 883, ya, yang di poin nomor 4 tadi. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Man massal hasa faqad laga wa man laga fala jum'atalah." Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, ya niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Kata sebagian ulama, maksudnya tidak mendapatkan tadi keutamaan seperti menyembelih unta, sapi, kambing dan ayam serta telur. Ya. Tapi kalau orang datang dalam kondisi dia buru-buru dia masuk masjid dan imam sudah sholat, maka dia tetap dapat pahala Jumat. Tapi Jumatnya, pahala sholatnya saja. Cuma keutamaan-keutamaan tadi sudah tidak dapat lagi. Yang keenam, jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat dengan ringan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhtub falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima." Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia tetap ruku atau sholat 2 rakaat dan hendaklah melakukannya dengan ringan pada keduanya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1117. Ya. Ini tahiyat masjid. Makanya ulama mengambil dari hadis ini tidak ada namanya qabliyatu Jumat, tapi yang ada adalah sholat tahiyat masjid. Tapi setelah Jumat ada sholat 4 rakaat. Sebagaimana Nabi SAW kerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Kadang-kadang beliau kerjakan 4 rakaatnya di rumah, kadang-kadang beliau kerjakan juga 4 rakaat itu di masjid. Yang ketujuh, makruh melangkahi pundak jemaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang yang melangkahi pundak orang-orang. Ijlis, faqad azaita. Duduklah kamu, sesungguhnya kamu telah menyakiti. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1118. Karena ada orang kadang-kadang datangnya telat, lalu mau masuk ke saf yang depan. Hanya harus memaksa orang lewat-lewat pinggir-pinggir. Ya, kadang-kadang sudah penuh, apalagi hari Jumat. Ya, berbeda dengan sholat 5 waktu. Karena 5 waktu orang tidak terlalu banyak hadir, tapi Jumat ini umumnya orang ramai. Juga sabda Nabi SAW, "Wala yufarriqu baina itsnaini," dan hendaklah ia pada saat ke Jumat itu tidak memisahkan di antara 2 orang. Yang ke-8, haram melakukan transaksi jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Jumat ayat 9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Al-ayah. Dan sudah kita bacakan ayat ini ya. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah atau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang ke-9, disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Tentu ini poin nomor 8. Transaksi ini kata ulama yang disepakati adalah kalau sudah diiqamahkan sholat, itu sepakat. Kalau pada saat khatib naik dari mimbar ini sudah makruh, ya. Sudah makruh. Jadi dianjurkan tidak ada transaksi. Orang semua sibuk dengan sholat. Yang ke-9 disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang harinya. Siang hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam harinya, malam hari Jumat maksudnya malam Jumat, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya di antara 2 Jumat itu. Hadis ini riwayat Hakim dan disahihkan jadi 2 halaman 399. Yang ke-10, memperbanyak membaca salawat atas Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Aktsiru alayya minas salati yawmal jum'ah wa laylatal jum'ah. Wa man fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah." Perbanyaklah membaca salawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dengan sanad baik. Banyak salawat kepada Nabi SAW ya.
Walaupun yang pendek-pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad itu. Yang ke-11, memperbanyak doa pada hari Jumat dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa. Sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna fi yawmil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah azza wa jal fiha khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah sementara tepat pada saat itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkan tersebut. Hadis ini riwayat Muslim nomor 852. Ada riwayat lain, ada dua riwayat ya. Satu juga riwayat Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya hari Jumat ada waktu mustajab dan kejarlah pada saat imam atau khatib berada di atas mimbar sampai diiqamahkan sholat. Maksudnya khutbah kedua ya. Mulai duduk khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat, makanya imam kalau faham ini atau khatib dia akan berdoa di khutbah kedua. Karena ini waktu mustajab. Riwayat An-Nasa'i ya, dan dengan sanad yang hasan atau baik, kata Nabi SAW, Jumat itu 12 waktu, subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di antaranya, kecuali Allah akan kabulkan doa-doanya dan kejarlah waktu terbaiknya pada hari Jumat sampai terbenam matahari. Intinya dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu-waktu mustajab di hari Jumat. Kata beliau, menurut suatu pendapat bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga sholat Jumat selesai. Dan menurut pendapat lain bahwa itu adalah setelah sholat asar. Ada putnot nomor 872, hadis yang menjelaskan bahwa saat terjadi atau saat tersebut ialah sholat asar diriwayatkan oleh Ahmad nomor 7631, Ibnu Majah 1139. Hadis sahih, sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa saat tersebut ialah di antara duduknya imam hingga selesai sholat diriwayatkan Abu Daud nomor 854, juga Imam Muslim 1049 dengan sanad yang dhaif. Tapi ini adalah sanad yang sahih karena riwayat Imam Muslim ya. Kita masuk ke poin selanjutnya tentang syarat-syarat wajib Jumat. Yang pertama laki-laki. Jadi tidak diwajibkan atas wanita. Yang kedua merdeka. Jadi tidak diwajibkan atas hamba sahaya. Yang ketiga balik. Jadi tidak diwajibkan atas anak kecil. Yang keempat sehat. Jadi tidak diwajibkan atas orang sakit dan tidak mampu menghadirinya. Yang kelima berada di tempat. Jadi tidak diwajibkan atas musafir atau orang yang berpergian. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Abdun mamlukun au imra'atun au sabin au marid. Ya. Salat Jumat itu adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang muslim atau orang Islam kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil serta orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tariq ibn Shihab. Juga sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi al-jum'atu yawmal jum'ati illa maridan aw musafiran aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diwajibkan atasnya sholat Jumat pada hari Jumat. Kecuali orang sakit, musafir atau orang bepergian, wanita, anak kecil dan hamba sahaya. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni di jilid 2 halaman 3 dan Al-Baihaqi jilid 3 halaman 184. Semua orang yang disebutkan serta setiap orang yang tidak diwajibkan atas mereka menunaikan sholat Jumat dibolehkan menunaikannya bersama imam serta dianggap gugur darinya kewajiban menunaikan sholat duhur. Ketentuan tersebut berlaku untuk selamanya. Selanjutnya itu tadi orang-orang yang wajib Jumat. Sekarang kita masuk syarat sahnya Jumat. Pertama dilaksanakan di suatu perkampungan. Jadi tidak sah sholat Jumat yang dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan. Nah, di sini maksudnya pedalaman itu nggak ada penghuninya, ya. Cuma ada 2 rumah gitu-gitu. Itu yang dimaksudkan. Atau mungkin tidak ada rumah, orang cuma mampir, orang Badui pakai kemah nanti pindah lagi gitu kan. Karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan penduduk daerah pedalaman supaya menunaikannya. Dan berdasarkan mayoritas perjalanan beliau SAW tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau menunaikan sholat Jumat selamanya. Ya, tapi di sini tentu yang dimaksudkan adalah pendapat yang paling kuat menyatakan sholat Jumat wajib dan apa yang telah wajib dalam jumlah jemaah sholat wajib 5 waktu, 1 imam, 1 makmum, maka berlaku juga pada Jumat. Sementara riwayat yang mengatakan harus 40 orang, ini sebenarnya dinukil dari kisah As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini orang Ansar di Madinah. Waktu Nabi SAW menerima kewajiban Jumat,
di Mekah, maka beliau termasuk orang yang pertama mengumpulkan orang di rumahnya. Kebetulan berkumpul 40 orang, sama beliau 40 orang. Sebagian orang mengambil ini adalah syaratnya 40 orang baru bisa Jumat. Padahal pendapat yang paling kuat tidak. Karena kalau tunggu 40 orang belum tentu. Sekarang antum satu komplek mungkin cuma ada 20 rumah. Tapi ada masjidnya, ada Jumat. Masa nggak boleh Jumat? Gitu kan? Yang benar adalah sebagaimana syarat Jumat, ya, sholat berjamaah maka itu juga Jumat. Pernah ada orang, beberapa ikhwah kita yang kerja di luar negeri, di negara kafir, dia bilang sama saya ke sana kebetulan mampir, Ustaz, saya kerja di pabrik, ini negara non muslim, tidak ada sama sekali Jumat, soal 5 waktu pun tidak ada, masjid tidak ada. Apakah kami gugur Jumatnya? Saya bilang kalau ada pendapat mengatakan gugur karena tidak ada masjid. Tapi ada pendapat mengatakan tidak, tetap aja Jumat biar bukan di masjid boleh, gitu kan? Dan antum tetap bisa wajib kerjakan karena antum sudah jumlahnya lebih. Rupanya saya tanya berapa orang muslim, ada 5 atau 6 orang. Tapi yang lain tidak mau diajak sholat, Ustaz, cuma saya berdua ini selalu sholat. Baik, yang satu jadi imam dan khatib, yang satu jadi makmum. Jangan ketinggalan Jumat, karena ada ancaman hati akan dilalaikan kalau sengaja meninggalkan Jumat. Yang kedua, dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan sholat Jumat dalam suatu bangunan atau jumlah atau juga halamannya yang selain masjid. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Ini pendapat ya. Saya sudah bilang tadi, ada pendapat lain mengatakan boleh Jumat di mana saja. Di mana saja, termasuk di tanah lapang segala macam. Kalau masjidnya tidak ada. Kalau masjid masih ada ya silahkan dan masih nampung. Kalau enggak maka enggak ada masalah. Diadakan Jumat di gedung-gedung kayak kita di kantor-kantor mungkin di Sudirman. Orang kalau mau keluar masjidnya jauh, tapi beling siapkan satu lantai semuanya masjid. Maka boleh khutbah di situ. Ya. Yang ketiga, khutbah jadi tidak sah. Jadi tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah. Maksudnya harus ada khutbah ya. Karena sholat Jumat tidak disyariatkan kecuali karena adanya khutbah. Jadi kalau tidak ada khutbah ya sudah. Baik Ustaz, tidak ada orangnya. Khutbah, khatib. Antum ambil satu tafsir, baca ayat dengan terjemahannya. Mulai dengan peringatan itu saja, duduk di antara khutbah. Kemudian yang kedua, khutbah kedua berdoa. Udah, iqamah sholat. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan termasuk kecerdasan orang dalam memimpin Jumat itu adalah memperpendek, bukan memperpendek sebenarnya, menyederhanakan khutbahnya dan melamahkan sholatnya. Yang penting padat gitu loh, berisi. Poin G-nya, sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. Sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu kota atau satu perkampungan yang di dalamnya didirikan sholat Jumat dengan jarak lebih dari 3 mil. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-Jumatu ala man sami'an nida. Sholat Jumat diwajibkan atas orang yang mendengarkan seruhan azan. Di sini diriwayatkan Abu Daud nomor 1056. Pada umumnya jangkauan suara sekarang muadzin tanpa memakai pengeras suara kurang lebih 3 mil atau 4,5 kilometer. Ini disebutkan menurut pendapat ya, sebagian orang ya, sebagian ulama disebutkan di Putun nomor 876. Tapi tentu karena zaman sekarang, alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bisa untuk bisa mendengar dari azan, mikrofon ya, media, maka tidak ada lagi uzur gitu kan. Kalau zaman dulu orang tidak tahu, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan azan Jumat 2 kali. Ada alasannya. Alasannya karena masyarakat Madinah sudah menyebar sampai ke Wadi Aqiq. Kalau kita sekarang 7 km atau 8 km dari Masjid Nabawi. Dan tidak ada orang dengar, maka Utsman bin Affan taruh beberapa muadzin. Ada muadzin angkat suaranya sekeras mungkin. Sampai suara dia sudah terdengar samar-samar. Di sana dia taruh lagi muadzin satu sampai ke ujung Madinah. Supaya orang tahu, dan dilakukan azan 2 kali. Kurang lebih perbedaannya 50 ayat. Ya, makanya ada orang biasa lakukan di masjidnya azan 2 kali. Tapi kalau sunnah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan adalah hitungan 50 ayat. Ya kalau kita 40-45 menit gitu kan. Kalau kita sekarang azan, khatibnya duduk, azan lagi langsung. Ya. Poin hanya, orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat atau kurang dari itu. Jika seorang makmum tertinggal dalam sholat Jumat dan ia hanya mendapatkan 1 rakaat darinya, maka hendaklah ia mengerjakan rakaat kedua setelah imam salam. Dan itu dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man adraka minas salati raka'atan faqad adrakaha kullaha."
Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari satu solat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 580, Imam Muslim 607. Sedangkan jika seorang makmum hanya mendapatkan kurang dari 1 rakaat, misalnya ia mendapatkan imam sedang sujud pada rakaat terakhir, hendaklah ia meniati solatnya dengan solat duhur dan menyempurnakan solatnya sebanyak 4 rakaat setelah imam salam. Jadi kalau antum datang Allahu Akbar, langsung antum ruku Allahu Akbar. Pas ruku kedua, rakaat kedua, imam di rakaat kedua Jumat, antum sempat ruku, dapat Jumat. Antum lihat dalam hati berarti Jumat. Imam salam tambah 1 rakaat saja. Tapi kalau imam pas sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, antum baru datang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ikut sama imam. Lalu ikutlah sujud ikut segala macam, tapi antum di sini niatnya sudah duhur, salatnya 4 rakaat. Karena sudah kehilangan ya. Poin J atau poin I ya, jumlah penyelenggaraan sholat Jumat di suatu daerah, jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka dibolehkan mendirikan Jumatan di suatu masjid atau di sejumlah masjid lainnya di daerah tersebut. Poin J-nya tata cara sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat berikut ini. Ialah berikut ini, imam memasuki masjid setelah matahari tergelincir, kemudian ia naik mimbar dan mengucapkan salam pada jamaah. Setelah itu imam duduk dan muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana adzan sholat duhur. Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka imam berdiri serta menyampaikan khutbah yang dibuka dengan kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah. Lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Lalu menasihati jamaah dan mengingatkan mereka dengan suara yang keras atau lantang. Lalu memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu menganjurkan dan memperingatkan jamaah. Lalu menyebutkan janji dan ancaman Allah. Setelah itu imam duduk sebentar. Lalu berdiri kembali dan memulai khutbahnya yang kedua dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Lalu melanjutkan khutbahnya yang disampaikan dengan suara yang sama. Sebagaimana saat menyampaikan khutbah yang pertama, seukuran dengan suara komando pada pasukan tentara hingga selesai khutbahnya dan tidak selayaknya memanjangkan khutbahnya. Lalu imam berdiri dan muadzin mengumandangkan iqamah solat. Lalu imam solat Jumat bersama jemaah 2 rakaat dan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada keduanya. Sebaiknya pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan imam membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dengan Al-Ghashiyah dan yang sejenisnya. Ini tentu disebutkan riwayat Imam Muslim nomor 877. Alhamdulillah, Jumat selesai. Nanti kita bahas lagi Senin depan insya Allah kalau Allah masih kasih umur.